Ya, ketemu lagi dengan saya Sebastian Salang. Hari ini saya membuat satu episode khusus karena saya kebetulan bertemu dengan satu anak muda yang menurut saya hebat dan ini momentumnya juga pas. Itu Bung, saya panggil Bung aja ya. Boleh, Bung, Bang. Denny Iskandar. Denny Iskandar. Nah, kenapa saya perlu melakukan dialog khusus dengan Bung Denny Iskandar? Karena begini, Bung Denny Iskandar ini anak muda, masih sangat muda. Dia studi S1-nya di UIN, dulu namanya IAIN, sekarang jadi UIN Syarif Hidayatullah ya. Lalu kemudian dia mengambil diploma di Vatikan. Di Nostra Aetate. Nostra Aetate. Nah, karena itu ini unik, anak IAIN, anak UIN, lalu kemudian mengambil diploma di Nostra Aetate di Vatikan. Bukan cuma itu. Ini menarik kenapa saya perlu mengajak dialog, karena ini ada konteksnya juga. Dia ini baru dari Vatikan, lalu kemudian bulan September kita akan kedatangan Paus Fransiskus. Ya, Paus Fransiskus. Jadi ini memang konteksnya pas betul, dan saya kira perlu sekali kita mendengar pikiran dan cerita Bung Denny Iskandar. Halo Bung Denny, apa kabar? Halo Abang Sebastian Salang. Ini... Senang saya bisa diundang oleh Abang. Oke, ya saya juga senang ketemu dengan anak muda yang luar biasa. Nah, ceritakan dulu, gimana ceritanya kamu studi di UIN, IAIN, lalu kemudian ngambil diploma di Nostra Aetate Vatikan? Jadi memang awal mulanya itu saya setelah beres kuliah itu ya, saya membuat buku hasil penelitian saya. Oke. Itu kita buku tentang gereja Katolik. Kita melakukan riset gereja Katolik di daerah Labuan Pandeglang. Oke. Yang ini itu, untuk S1. Ya. Skripsi lah ya. Skripsi itu. Oke. Menarik. Terus kita neliti itu di Labuan, di Pandeglang ya. Karena memang Pandeglang ini mayoritas umat Muslim ya, santri semua di situ. Betul, betul. Tapi memang di situ ada umat Katolik yang hidup, berkarya, diterima oleh masyarakat setempat begitu. Akhirnya kita teliti itu. Jadi kesimpulan tentang Pandeglang keras segala macam itu terbantahkan lewat riset itu. Oke. Itu, Pak. Akhirnya kita bahwa Pandeglang itu daerah radikal, tidak toleran, terbantahkan. Terbantahkan. Oke. Bahwa Pandeglang itu cukup terbuka, masyarakatnya ramah-ramah. Dan semua orang bisa hidup di Pandeglang Secara berdampingan, secara toleran. Iya, secara berdampingan juga sudah. Jadi prinsip persaudaraan manusia itu sudah dijalankan oleh orang-orang Pandeglang. Ya. Seperti itu, orang Labuan itu ya. Buktinya apa? Misalnya di sana ada gereja ada umat Katolik yang hidup di sana. Kemudian juga ada pendidikan Katolik, sekolah Merdiana itu kan. Ya, ya. Dan itu memang kehadiran sekolah itu sudah lama sekali. Dari tahun dan diterima. 1959 sampai hari ini ada. Oke. Dan umat Katolik tetap segitu-gitu aja, nggak nambah nggak berkurang, begitu kan. Tapi maksud saya sekolah ini tuh yang walaupun sekolah Katolik itu yang sekolah itu umum. Lebih banyak umat Islam. Dia menerima, dan bahkan umat Islam banyak yang sekolah di situ. 70% lah Bang, kira-kira Bang. Nah, itu studinya menarik. Jadi buku, terus? Jadi buku. Kemudian kita silaturahmi kan ya, karena kita sama aktivis kan ya. Ya. Silaturahmi, ketemu Kardinal Suaryo kan, ketemu Romo Endro, banyak. Membagi buku, memberikan buku itu. Ya. Oke. Terus ini menarik nih. Saya waktu itu ditawarin lah oleh Romo Endro itu studi tentang gereja Katolik, tentang dialognya. Namanya Nostra Aetate katanya kan, begitu. Cuma kan kita waktu itu nggak pernah terpikir, Bang. Nggak pernah terpikir, karena kan nggak mungkin. Itu mustahil aja kan. Betul. Siapa kita kan, begitu kan? Di Vatikan pula. Iya, Vatikan kan gereja kan yang saya tahu begitu awalnya. Seperti itu, Bang. Hingga pada satu ketika, karena memang saya juga punya senior di PMK itu ya.
kan nih dikasih lah saya kontak bang. Hmm. Kontak Pak Putut Prabantoro. Oh, Putut, ada Putut. Nah, beliau itu barulah memberikan informasi bahwa ini ada sekolah segala macam begitu. Saya suruh beremail, saya akhirnya beremail saya. Baik ke institusi Nostra Aetate maupun ke Romo Markus Solo, Keuta. Oke. Pak Andre Marco itu ya. Oke, tapi kan tadi ketemu dengan Kardinal, lalu kemudian Romo Endro menyampaikan informasi bahwa mau nggak sekolah di Iya, itu Vatikan? Romo Endro. Oke. Saya bilang mau Romo, siapa yang nggak mau kan? Lalu kemudian buka ini ya, cari jalur supaya bisa. Enggak, jadi kita buat buku fokus aja saya tuh nggak pernah kepikiran bang. Oke. Jadi kita lillahi ta'ala aja buat buku ini kan. Oke. Kita ingin membuktikan kepada masyarakat di luar Pandeglang bahwa Pandeglang itu nggak seperti itu. Maksudnya terbuka untuk siapapun, semua orang bisa hidup, semua orang bisa berkarya di situ. Seperti itu. Nah, tiba-tiba itu saya juga nggak tahu. Mungkin ini jalan Tuhan kali ya. Tapi yang pasti jalan Tuhan juga bisa diukur ini. Karena saya beremail kepada Padre Marco tuh ya. Padre Marco saya sering balas-balasan email segala macem. Puncaknya di WA. Barulah bang, setelah itu Bapak Kardinal mengeluarkan surat rekomendasi untuk saya. Akhirnya saya tanya Bapak Kardinal kan, Bapak Kardinal ini bener nggak Bapak Kardinal ngasih saya rekomendasi kan? Gitu. Kalaupun iya, saya sangat berterima kasih. Saya bilang kan begitu. Karena kita juga merasa diri bang, kan? Kita siapa bahasa Italia nggak bisa, bahasa Latin nggak bisa kan? Bahasa Inggris acak-acakan seperti itulah. Tapi kemudian ya itu udah jalan Tuhan mungkin ya, kita berangkat ke sekolah di sana begitu bang. Jadi di sana sekolahnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris bang. Ya oke. Nah, lalu kemudian itu diploma berapa lama? Nah saya sekolah lah, disuruh sekolah 1 semester di sana kan. Belajar lah gitu tentang banyak hal di situ kan. Jadi Nostra Aetate itu mempelajari tentang apa sebetulnya? Nah, jadi sebenarnya Nostra Aetate ini kalau secara harfiah ya, ini salah satu ensiklik atau dokumen gereja tuh ya, magisterium itu. Iya. Hasil daripada Konsili Vatikan kedua, ya. Tapi di sekolahnya sendiri. Ya, jadi memang Nostra Aetate ini kan pada akhirnya jadi Nostra Aetate ini apa namanya? Dokumen tentang dialog antara umat beragama. Hasil Konsili Vatikan kedua. Hasil Konsili Vatikan kedua yang itu diusul untuk orang di luar gereja Katolik. Jadi maksudnya ini cara orang Katolik bagaimana berdialog, bersikap dan merespon orang-orang di luar gereja Katolik seperti itu. Ya. Nah, ini juga bagian dari komitmen gereja Katolik dalam mewujudkan semangat perdamaian melalui jalan dialog tuh. Kemudian lahirlah institusi ini, Nostra Aetate ini. Jadi Nostra Aetate itu selain dokumen, juga saat itu sudah diinstitusikan, sudah dijadikan sebagai lembaga. Ya. Lembaga pemberi beasiswa, lembaga pendidikan seperti itu. Begitu ya. Dan hari ini ketuanya itu orang kita, orang Indonesia. Iya. Gitu. Namanya Romo Markus Solo Keuta SPD. Iya. Kenal juga bang ya? Tahu ya? Kenal. Ya. Nah, oke. Lalu kemudian apa yang kamu dapatkan? Tentu banyak hal. Dari studi di Vatikan. Tentu banyak hal bang ya. Tapi yang pasti yang paling saya buat berkesan itu adalah bahwa tentang Indonesianya ini. Oke. Bahwa banyak orang-orang kita di sana, orang Indonesia yang itu di Vatikan itu, yang itu belajar, studi gitu, yang itu para pastor, para suster gitu ya. Tapi ada juga kan yang bukan pastor, bukan suster yang ada studi di sana. Ada. Yang dari Katolik ada, yang non Katolik juga banyak. Banyak. Ya. Termasuk dari gereja Reformasi juga banyak di sana itu orang Indonesia. Oke. Seperti itu. Jadi di sana itu kita apa ya? Banyak berjumpa, banyak diskusi segala macam begitu bang. Di sana itu. Jadi saya di samping belajar tentang dialog antar agama dalam perspektif gereja Katolik, juga bagaimana sikap pandangan gereja Katolik terhadap di luar gereja Katolik. Iya. Kan begitu. Saya belajar itu, di samping juga saya belajar tentang teologinya kan, Tritunggal Maha Kudus itu Trinity. Kalau di Roma itu disebutnya Trinity kan itu kan. Iya. Belajar juga kita bang. Kita juga di samping itu juga kita mengamati bagaimana sih kehidupan sosial, keagamaan, spiritualitas
para imam itu ya, para imam waktu itu, seperti itu. Seperti itu, Bang. Dengan sekolah itu, apa kesanmu terhadap gereja Katolik? Bagi saya, gereja Katolik ini cukup maju, Bang. Cukup maju gereja ini. Secara institusi ya. Karena kenapa? Karena memang semua dokumen-dokumen yang pernah disepakati itu dijalankan. Misalkan gereja Katolik ingin membangun semangat perdamaian melalui jalan dialog. Misalkan contoh dengan Islam misalkan ya. Di sana itu bukan cuma secara seremoni, tapi juga ada pendidikan, ada sekolah di sana itu. Jadi di Vatikan Roma itu, di kota Roma, itu ada sekolah Vatikan, Dewan Kepausan yang itu sekolah tentang Islamologi. Namanya Pontifica Islamica Studica Cultura apa gitu ya. Pokoknya PISA ya disingkatnya itu. Itu fokus mengkaji tentang masalah keislaman. Begitu. Jadi keislamannya itu yang secara kultural, pakai kitab kuning mereka mengkajinya itu. Gitu. Jadi kitab-kitab tafsir Quran segala macam itu ada di sana lengkap. Oke. Gitu. Nah, sekarang bagaimana lo melihat, kamu kan studi di UIN, Ya. lalu kemudian studi di Vatikan. Lo bagaimana lo mengkombinasikan dua ilmu itu, dua pandangan itu dalam konteks kehidupan kita mengglobal, mendunia ini? Gimana? Justru gini, Bang, apa namanya? Dengan kita mengetahui soal gereja Katolik, justru kita paham dunia tuh. Seperti itu. Oh, jadi begitu iya. masuk ke dalam gereja Katolik, semakin kita memahami dunia gitu ya? Memahami dunia, karena apa? Karena memang gereja Katolik ini unik, Bang. Jadi posisi Vatikan, posisi Paus ini selalu memiliki dua dimensi, Bang. Satu dimensi spiritualitas, satu lagi dimensi kenegaraan. Contohnya misalkan kalau untuk Basilika Santo Petrus nih ya. Basilika Santo Petrus itu punya dua dimensi, Bang. Satu ia sebagai gereja pusat Katolik Roma ya, sedunia. Ya. Satu lagi dia sebagai apa? Institusi negara Vatikan. Seperti itu, Bang. Ya. Itu pertama. Kedua misalkan sosok Paus. Sosok Paus ya. Paus itu dalam gereja Katolik itu memang pimpinan tertinggi kan, penerus para rasul segala macam. Tapi di samping itu, Paus juga sebagai presiden negara Vatikan ini. Seperti itu. Jadi memang unik dan ini berpengaruh besar untuk keberlangsungan geopolitik kita sebenarnya ya. Geopolitik kita ini maksudnya dunia. Oke. Terutama di bidang perdamaian, persaudaraan itu banyak hal, Bang. Seperti itu. Nah, saya ngomong soal konteks Indonesia ini dulu. Kan Indonesia ini negara Muslim terbesar di dunia, ya kan? Terus kamu masuk ke pusat Katolik, lalu bagaimana kamu melihat dalam konteks Indonesia? Nah, di situ jadi ada dua, Bang, pandangan saya. Ya. Ketika saya masuk begitu ya. Pertama, saya berpandangan bahwa ternyata puncak hidup ini bukan soal surga dan neraka doang hidup ini. Oke. Bukan begitu. Bukan soal kafir atau tidak, bukan itu masalahnya. Oh gitu. Jadi di situ nggak ada urusan kafir nggak ada. dan Jadi yang terpenting di situ adalah bagaimana kita melihat manusia sebagai manusia begitu. Seperti itu. Jadi bagaimana menghargai martabat manusia. Nah, jadi martabat manusia itu dijunjung tinggi setelah setinggi-tingginya oleh kita. Seperti itu, Bang. Begitu. Oke. Lalu bagaimana konteks Indonesia? Pada konteks Indonesia, justru saya melihatnya bahwa saya juga kadang-kadang aneh, Bang, itu. Kalau misalnya kita ngelihat Indonesia nih, dari luar Indonesia, itu kita kadang pengen ketawa, Bang. Dalam hal pemetaan apapun. Jangan begitu. terus. Jadi aneh ya? Aneh. Jadi setelah kamu studi di Vatikan, lihat Indonesia ini aneh kita ini. Aneh, ya? Bang. Kenapa anehnya? Misalkan nih, di pusat gereja Katolik nih ya, itu kan harusnya banyak gereja, banyak basilika kan, banyak paroki juga banyak pokoknya di situ. Namanya bahasa Kristen kan. Iya. Tapi di sana juga memang banyak pendatang, yang itu memang Muslim, dari Bangladesh, dari India, dari segala macam. Betul. Tapi dan itu Bangladesh di Italia itu pasti berbahasa Indonesia. Pasti Muslim juga mereka. Tapi kemudian soal hal-hal yang menyangkut tentang hak dasar dia beribadah itu dipenuhi sebenarnya. Misalkan di sana di Roma itu ada Masjid Agung misalnya. Kemudian di Roma juga ada banyak musola tuh ya. Bahkan saya meneliti itu, bukan meneliti
saya kan 8 Jumat itu sholat Jumat itu pindah-pindah di musolahnya kan. Misalkan Jumat ini di Cirkowasimo di Masjid Baitur Rahman misalkan ya. Kemudian saya pindah lagi ke Kolosium terus gitu kan. Yang saya jumpai aja Bang itu musola itu ada 8. Belum lagi Masjid Agung ya di pinggir Kota Roma. Yang memang itu dibangun berdasarkan kesepakatan 3 negara Bang. Nah, setelah kamu keliling-keliling terus apa kesimpulanmu? Bahwa kesimpulan saya itu apa ya? Untuk Vatikan maksudnya gimana? Iya. Ya sebagai cara pandangmu sebagai orang Indonesia lalu kemudian melihat fakta di Vatikan ada Masjid Agung, ada musela-musela, lalu kemudian orang beribadat terus. Ya kesimpulan saya bahwa apa ya? Jadi di negara maju itu ternyata clear soal itu. Jadi nggak meributkan hal yang temeh-temeh seperti remeh-temeh begitu. Kalau tapi dia kita, menghargai hak seperti itu. Kalau di Indonesia? Kalau di Indonesia ini kadang-kadang saya gimana ya lihat disebut Nora sih terlalu kasar ya maksudnya. Oh gitu. Atau Nora itu masih biasa. Iya, aja. maksud saya kalau di Indonesia itu beda Bang. Jangankan orang mau beribadah juga diganggu-ganggu kan begitu maksudnya kan, begitulah. Jadi saya kadang-kadang aneh ya. Gitu. Jadi di Vatikan itu apa ya udah tinggi. Udah lain lah ya cara pandangnya lain. Udah itu ya. Dan itu mempengaruhi cara pandang. Iya, jelas. Bahwa persoalan agama itu persoalan privasi antara kita dengan Tuhan kan. Seperti itu. Bahwa persoalan hidup ya persoalan hidup kan begitu. Setelah kamu sekolah di sana lalu kembali ke Indonesia, apa kira-kira yang ingin kamu buat di Indonesia? Berbekal pengalaman kamu di Vatikan, di pusatnya Katolik, belajar tentang mungkin tentang teologinya, belajar tentang dokumen Konsili Vatikan kedua. Lalu kemudian kalau di Indonesia ini dengan konteks mayoritas Muslim ini, lalu kamu mau ngapain? Justru pemetaan kita adalah hari ini, yang tantangan kita hari ini adalah soal cara kita memandang yang lain, yang di luar kita. Contoh misalkan cara Muslim memandang di luar Muslim seperti itu ya. Itu tantangan kita tuh sebenarnya tuh. Oh gitu. Seperti itu. Nah itu apa yang kamu mau lakukan? Justru kita ini ingin bagaimana semua ini jangan ada lagi sentimen begitu. Kita ini negara ini tuh punya dasar Pancasila misalkan ya. Pancasila tuh udah bicara semuanya tuh. Jadi dia sudah tidak mempermasalahkan masalah agama orang kan, suku orang, bahasa orang, nggak masalah. Tapi tetap Indonesia seperti itu. Jadi urusan agama, kepercayaan itu urusan personal ya? Urusan personal, biarkan. Jadi yang kita bicara sebagai negara, bagaimana kita menghargai harkat dan martabat manusia seutuhnya, dan bagaimana membangun Indonesia ini menjadi lebih... Seperti itu. Nah kita sekarang, saya ingin masuk ke konteks yang lain. Ya, silakan Bang. Ini menarik. Kamu baru pulang dari Vatikan, bulan September yang akan datang, Paus ini akan ke Indonesia. Paus Fransiskus Bang. Paus Fransiskus akan datang ke Indonesia. Ini merupakan Paus yang ketiga ya, yang akan datang ke Indonesia. Tahun pertama itu tahun 70, yang kedua tahun 1989, lalu kemudian yang ini. Nah, karena kamu baru datang dari Roma, apa yang kamu dengar soal rencana kedatangan Paus ke Indonesia ini? Memang saya kan juga nggak nyambung dengan kepanitiaan ya. Saya juga nggak kenal saya. Oh iya. Saya juga tidak terkoneksi dengan kepanitiaan penyebutan Paus. Ya apalah kita ini kan. Gitu kan. Tapi yang pasti saya baca di berita-berita itu bahwa Paus mau berkunjung ke Indonesia itu pada tanggal 3 sampai 6 September 2004 kan. Tentu agendanya itu kan di media itu masih simpang siur Bang. Kan? Cuma sekarang nih yang terbaru ini udah resmi bahwa kunjungan Paus ini mau ke Jakarta. Itu dipusatkan di Jakarta, kemudian di GBK, baru kemudian ada dialog di Istiqlal. Kalau justru yang menjadi yang penting dan yang mau saya sampaikan sebenarnya, itu tuh yang terpenting itu soal dialog sebenarnya Bang. Dialog apa? Dialog di Istiqlal itu sebenarnya yang paling penting, yang paling substansial sebenarnya. Bagi saya orang yang di luar gereja Katolik maksudnya ya. Kalau misalkan di GBK kemana-kemana itu kan urusan orang Katolik. Sebelum ke situ saya mau tanya begini. Menurut Denny aja lah. Denny sebagai Muslim, menurutmu kehadiran Paus di Indonesia ini punya makna nggak bagi kaum Muslim di Indonesia?
bagi saya pribadi nih punya makna. Oke. Dan harusnya juga bermakna. Sebenarnya setiap yang datang itu bermakna. Oke, untuk konteks Indonesia. Untuk konteks Indonesia tentu kita merasa apa ya? Merasa bangga, mengapresiasi karena memang tidak semua negara itu mau juga didatangin oleh Paus Fransiskus. Jadi Paus Fransiskus itu juga sekalipun Vatikan itu punya hubungan diplomatik dengan semua negara ya. Tapi kan Paus juga memilih sebenarnya ingin datang ke mana, ingin datang ke mana. Nah, beliau berkeinginan datang ke Indonesia itu udah sebuah anugerah bagi saya. Oh gitu. Sebagai umat muslim ya. Sebuah anugerah. Kenapa anugerahnya? Karena memang kita akan didatangi oleh tamu negara yang itu memiliki karisma tersendiri, berbeda. Jadi kedatangan beliau itu akan mengalami perbedaan, Bang. Beda misalkan dengan kunjungan negara-negara lain, presiden negara lain, akan beda. Seperti itu. Apa bedanya? Tentu pertama dari segi penyambutan. Kedua dari segi kehadiran, Bang. Paus ini juga selain di samping presiden Vatikan ya, beliau ini tokoh pimpinan Gereja Katolik dunia, Bang. Yang itu dimiliki bukan cuma orang Vatikan, sedunia. Begitu. Kita bangga sebagai Indonesia ini. Artinya Indonesia dihitung. Kalau begitu, apa makna kehadiran Paus menurutmu? Kalau bagi saya sih maknanya itu apa ya? Dia ingin menjelaskan bahwa Indonesia ini negara yang damai dan perdamaian itu harus terus dijaga seperti itu. Oke, dari sisi dialog ya. Tadi ngomong dialog dan kamu juga diplomanya studi soal dialog antar agama ya di Vatikan. Dari sisi kepentingan kehadiran Paus Indonesia kan tadi Denny bilang yang saya butuhkan atau yang Indonesia butuhkan itu ada dialog. Dialog, Pak. Dialog apa yang mau diharapkan? Atau apa kira-kira yang dibutuhkan oleh Indonesia ini dengan kehadiran Paus? Ketika dia datang ke Abu Dhabi itu kan ada kondisi perang misalnya gitu ya. Kan? Lalu kemudian kan ada apa istilahnya? Piagam dokumen Abu Dhabi ya. Dokumen Abu Dhabi. Kalau Indonesia? Nah, justru ini yang menarik, Bang, sebenarnya. Satu menarik, dua jadi bertanya-tanya kita. Karena setahu saya, Paus itu kalau melakukan kunjungan apostolik namanya ya. Kalau melakukan kunjungan apostolik itu selalu dia datang ke negara-negara yang sedang konflik. Dia datang kemudian memberikan semangat perdamaian, damailah. Contoh misalkan beliau datang ke Ukraina. Ketika posisi Ukraina dengan Rusia ribut. Datang misalkan ke Tiongkok ketika posisi Hong Kong dengan Tiongkok perang kan begitu kan. Nah, datang ke Indonesia ini justru saya juga masih memaknai, Bang, masih bertanya-tanya begitu. Tapi mulai terjawab setelah saya membaca rencana kunjungan Paus itu soal dialog itu ya di Istiqlal itu. Jadi Paus Fransiskus itu mungkin bacaan saya nih, Bang ya. Dia tuh ingin melihat bagaimana perdamaian, kerukunan serta keberagaman di Indonesia gitu. Mungkin ya. Tapi yang pasti yang terpenting itu sebenarnya bukan itu bagi saya, Bang. Bukan itu. Bahwa yang terpenting untuk disoroti adalah dialognya, Bang. Dialognya. Dialog kan di Istiqlal itu kan ada dialog antar umat beragama ya. Semua tokoh agama hadir. Sebenarnya isi dialog ini sebenarnya yang penting. Itu yang jadi saya pertanyaan apa yang mau dibahas kan begitu kira-kira kan? Kira-kira harapanmu apa? Dialog apa yang mau dihasilkan? Tentu atau dialog tentang apa? Tentu dialognya harusnya 3 yang harus disampaikan oleh Paus itu ya. Bagi saya, Bang ya. Pertama dialog tentang perdamaian, persaudaraan manusia. Seperti beliau nulis Fratelli Tutti itu kan. Kedua dialog tentang Laudato Si, lingkungan, Bang. Indonesia ini kalau bicara soal sumber daya alam, kita ini negara maju, kita ini negara yang kaya, Bang. Semua ada di kita. Ya. Harusnya Paus juga dialog soal itu tuh. Gitu. Yang ketiga? Ketiga, Paus juga harusnya bicara soal kemiskinan. Seperti itu di Indonesia ini. Kita harus akui, Bang, Indonesia ini bukan negara kaya juga kan, banyak juga penduduknya yang miskin-miskin gitu kan. Iya. 3 hal itu harusnya yang disampaikan. Negaranya kaya tapi banyak penduduknya miskin, ya kan? Harusnya 3 hal itu ya. Kita punya hasil sumber daya alam yang luar biasa, tetapi masyarakatnya tetap miskin. Apa yang kamu harapkan yang mesti dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan memaknai kehadiran Paus ini? Harusnya pemerintah juga Karena begini, ini kan menarik karena Paus datang di bulan September dan di bulan Oktober kita
Pelantikan ya. Pelantikan presiden yang baru gitu. Ini kan momentum yang luar biasa. Ya. Nah, di momentum seperti ini apa yang kamu harapkan dari pemerintah Indonesia supaya bisa memaknai kehadiran Paus ini dalam konteks perdamaian dunia misalnya, Ya. dalam konteks lingkungan, dalam konteks kemiskinan tadi. Contoh misalkan nih, saya ingin coba tarik dulu lebih jauh Bang. Di zaman revolusi, Soekarno dengan Sultan Syahrir itu datang ke Vatikan. Bertemu dengan Paus Pius XII, bicara soal bahwa Indonesia ini harus merdeka. Nah, kemudian apa Vatikan, bantuan Vatikan? Vatikan memberikan pengakuan kemerdekaan. Satu-satunya negara Eropa yang memberikan pengakuan pertama kali itu adalah negara Vatikan. Merdeka Indonesia. Itu kan legacy, Bang. Ya. Kunjungan yang kedua misalkan nih, pas ke Indonesia merdeka, 2 kita kan didatangin Paus ini kan. Maksudnya sudah 2 Paus yang melakukan perjalanan apostolik ke negara kita. Pertama Paus Paulus 6 tahun 70, kedua Paulus Yohanes 2 tahun 89. Ini kan jelas legasinya, konteks bagaimana kebebasan beragama, martabat manusia segala macam, perdamaian lah, kerukunan. Nah, saat ini Paus Fransiskus tentu yang harus, bagi saya, harapan saya nih Bang ya, pemerintah ini memanfaatkan momen ini tuh dengan apa harusnya? Dengan mendorong satu legacy yang itu disepakati bersama, ditandatangani oleh Paus, antara Paus dengan Presiden, begitu Bang. Oh gitu. Oh, Paus dengan Presiden menandatangani semacam dokumen apapun lah, gitu apapun lah ya. Itu untuk konteks negara. Oke. Kalau untuk pesan untuk dunia? Kalau nanti dulu, kalau untuk pesan dialog, nah ini nanti yang masuk pesan dunia nih. Nah, kan ini kan mau ada dialog di Istiqlal Bang, dengan tokoh agama. Harusnya pada konteks dialog ini jangan cuma dialog biasa Bang. Dialog yang luar biasa. Formal. Seperti apa? Dialog yang luar biasa dong Bang. Sama halnya ketika dialog Paus di Abu Dhabi bertemu Grand Sheikh itu kan, Grand Sheikh Taib Al-Jahir itu menghasilkan satu dokumen, satu legacy gitu loh. Seperti itu. Dan dokumen itu cukup dokumen itu tentu harus tiga hal yang disuarakan. Satu misalkan tentang kerukunan umat beragama, karena kita harus akui ini masalah kita di situ. Kedua tentu soal lingkungan kan. Ketiga juga soal kemiskinan. Tokoh-tokoh agama itu berperan penting Bang. Maka dalam dialog ini sebenarnya idealnya bagi saya, menurut otak saya Bang, itu tuh harusnya menyentuh pada persoalan itu. Jadi ada 3 hal yang disuarakan, misalkan soal kerukunan umat beragama, soal keberlangsungan lingkungan, penjaga bumi kan, dengan seruan pertobatan ekologis misalkan gitu ya. Ketiga, kemiskinan. Kalau misalkan di dialog antara Paus dengan Grand Sheikh itu melahirkan dokumen Abu Dhabi, bicara nama wilayah, sebenarnya bisa aja di sini juga bisa aja. Misalkan di sini dialog, misalkan dialog hasilnya itu ini hasil kesepakatan bersama semua umat beragama, semua Bang libatkan, tokoh Islam yang libatkan, jangan cuma NU sama Muhammadiyah, semua kelompok dilibatkan. Semua kelompok ya. Gitu. Karena itu masalah kita. Gitu. Oke, itu untuk tadi untuk konteks. Ya, itu pesan dunia di situ. Iya, kalau untuk legasi negara, ya itu tadi tuh Presiden dengan Paus. Catatanmu untuk Katolik sendiri. Kedua, dengan kehadiran Paus. Ya. Kedua, Gereja Katolik juga tentu umat Katolik juga harus juga, kalau saya sih berpikirnya umat Katolik juga harus juga berani membuka diri gitu. Misalkan dialog, misalkan memperbanyak dialog segala macam begitu kan. Begitu. Artinya umat Katolik jangan mesti sadar bahwa Paus ini bukan cuma milik orang Katolik saja. Iya, maksud saya Paus ini milik bersama, karena itu kehadiran Paus ini harus bisa dimaknai milik sebagai bersama. Dia menjadi bapak banyak. Iya, karena begini, karena yang saya lihat hari ini, yang tampil ke permukaan hari ini, rencana kedatangan Paus yang sibuk tuh orang Katolik aja. Tapi tidak disentuh tuh di luar Katolik itu. Sehingga orang bertanya, ini Paus ini siapa dan mau ngapain ke sini kan begitu. Nah ini kenapa? Kenapa bisa ada pasal begini? Karena memang kurangnya komunikasi dengan umat di luar Gereja Katolik, terutama sampai kalangan bawah, begitu Bang. Oke, kalau gitu pesannya apa? Pesannya ya harus terbuka, harus dikomunikasikan. Gitu, agar ini kedatangan Paus ini menjadi menjadi kita tuh memiliki Paus, semuanya kita ini memiliki, kita ini bahwa kedatangan Paus ini sebagai tamu negara
Dan ini bukan lagi bicara soal agama, tapi soal negara kita. Begitu, seperti itu Bang. Kalau bagi saya begitu. Oke. Nah, sebelum saya tutup, pesan terakhirmu untuk pemerintah Indonesia ya berkaitan dengan kehadiran Paus ini, dan juga untuk Katolik. Kalau bagi saya begini Bang, kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia ini, tentu secara formal kan ini negara yang undang kan. Tapi saya punya harapan di sini bahwa negara juga harus harus melakukan konsolidasi ke semua lini sampai ke bawah. Agar apa? Agar kedatangan Paus ini juga semua orang terlibat begitu, seperti itu. Karena ini tamu negara, begitu. Kita kalau udah bicara tamu udah nggak bicara dia agama apa, bukan begitu bicaranya. Tapi ini tamu negara, dari negara ini harus kita sambut dengan baik. Itu pertama. Kedua, untuk umat Katoliknya maksudnya ya. Jadi umat Katolik juga. Selain itu, di tamu negara hadir dan disambut dengan harapan tadi yang menerima Paus ini kalau bisa melibatkan semua pihak, semua elemen. Semua elemen. Ya, tapi kan selain itu di luar itu kan mesti ada pesan penting kehadiran Paus baik untuk Indonesia maupun untuk dunia gitu. Iya, jadi maksud saya begini. Kenapa kemudian perlu melibatkan semua pihak? Kan ini harus jadi momentum bagi Indonesia. Jadikanlah ini momentum sebagai panggung untuk bagaimana Indonesia itu dilihat dunia ketika Paus menyampaikan pesan perdamaian tuh. Gitu, jadi Paus memberi pesan perdamaian dari Indonesia. Dari Indonesia gitu, untuk dunia. Untuk dunia. Nah, jadi kan nanti simbolnya bahwa Indonesia ini sumber perdamaian. Betul. Buktinya apa? Paus Franciscus ngomong perdamaian di Indonesia. Begitulah kira-kira. Karena Indonesia menjadi simbol toleransi gitu ya. Perdamaian. Ya, kan? Gitu. Simbol multikulturalisme kan? Begitu. Terus untuk yang Katolik tadi? Kedua, umat Katolik juga dialog dong. Buka diri dong. Ajaklah kita ini yang di luar gereja Katolik itu gimana maksudnya? Cara menyambut Paus ini harus bagaimana? Seperti itu kan. Kemudian sampaikan pesan-pesannya apa segala macam. Bukan terjebak pada persoalan. Jadi jangan menjadikan gitu loh, kehadiran Paus ini menjadi seolah-olah hanya urusan Katolik aja. Iya, gitu ya? ini bukan cuma urusan Katolik. Persoalan Paus ini bukan cuma urusan Katolik, bukan. Ini persoalan banyak orang. Ini persoalan dunia, ini persoalan umat manusia. Seperti itu Bang. Karena hari ini karena Paus kalau bicara itu nggak pernah bicara soal agama, bicara soal umum dia tuh. Ini kan ada panitianya untuk penyambutan Paus. Ya. Apa pesan pentingmu untuk panitia penyambutan Paus ini? Ya, saya kira pada akhirnya panitia juga wajib juga menjelaskan, baik itu di media, di mana-mana pun, itu tentang apa sih pesan-pesan Paus itu, begitu. Untuk masyarakat Indonesia. Itu kan untuk semua. Dan ini kan agenda-agendanya apa saja? Agenda-agenda juga dijelaskan apa aja. Kalaupun misalkan dialog juga apa aja, siapa yang terlibat segala macam. Jangan juga dipilih-pilih. Misalkan dialog di Istiqlal yang terlibat cuma beberapa organisasi yang udah satu napas dengan gereja Katolik. Ya jangan begitu juga. Itu bukan dialog namanya. Minimal semua kelompok itu dilibatkan. Kalaupun mau dialog di Istiqlal Bang, seperti itu. Itu mungkin saran saya, bukan kritik, saran kepada panitia gitu ya. Karena yang kita lihat hari ini, kita tidak menangkap maksud Paus datang ke sini itu mau ngapain kan begitu kan? Mau ngapain beliau ini? Karena pesannya nggak nyampe. Pesan apa? Dia pokoknya beliau datangnya itu ke sini itu dalam rangka melanjutkan undangan yang sebelumnya tahun 2020 sempat tertunda, datang ke sini. Kemudian sekarang disurati lagi mau datang, itu aja. Hanya sebatas protokoler beliau mau datang seperti itu. Dan yang paling ramai itu paling di GBK doang. Yang itu secara ritual aja Bang. Bukan secara pesan kemanusiaan begitu ya, seperti itu. Mungkin pesannya pesan kemanusiaan, cuma itu yang hadir hanya umat Katolik saja. Iya, itu kan juga nggak mewakili juga, harusnya nggak begitu. Ini Indonesia Pak. Betul. Persoalan kemanusiaan itu bukan persoalan Katolik doang. Persoalan Muslim juga sebenarnya begitu. Persoalan bangsa ini dan persoalan dunia. Iya. Ya, terima kasih. Ini obrolannya menarik. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita obrolin ini punya manfaat bagi Indonesia, terutama bagaimana memaknai kehadiran Paus Indonesia ya. Sukses. Siap Bang, terima kasih Bung Denny. Siap Bang. Sukses selalu ya. Siap Bang. Sampai jumpa lagi.